nun taukid yaitu dan yang dia nempel di KKSAD. Ini memang seperti ini, bukan dari inna ya Bapak Ibu ya. Nanti beda lagi. Inna sama anna itu dia adanya setelah, kalau ini itu nempelnya di KKSAD. Kalau yang inna sama anna itu setelahnya, setelah ini nih apa ya? Dia itu untuk kata benda, ini untuk kata benda, untuk kata benda. Kalau ini nempelnya di KKSAD. Yang mau kita bahas adalah yang pertama dulu. Yang nempel di KKSAD. Oke, gitu ya. Judulnya itu kita bahas satu persatu. Contohnya adalah yang mungkin teorinya dulu kali ya, teorinya. Saya nggak mau ngasih teori yang ribet, tapi yang dibutuhkan oleh ini aja, yang dibutuhkan oleh apa Al-Quran, yang sering dipakai dalam Al-Quran. Khawatirnya kalau terlalu dikasih banyak nanti nggak terbenakkan, jadi saya mau ininya ke sebentar ya. Penggunaannya sebentar ya. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh mungkin saya perwakilannya di pelaku huwa dan hum karena ini yang paling sering. Berarti kalau huwa sama aja dengan di anta, sama dengan di hia ya. Huwa sama dengan di hia sama dengan di anta. Kemudian kalau hum sama dengan di antum. Nah, itu yang paling sering. Nanti kalau huwa berarti sama dengan ana, sama dengan nahnu ya. Oke, saya mau bahas yang itu aja, yang tunggal sama yang jamak. Kenapa? Biar terbenakkan karena itu yang paling sering. Nanti kalau saya bahas macam-macam malah jadi buyar. Jadi contohnya adalah pelaku huwa. Misalkan kata yang saya ambil adalah KKSAD-nya ya. Yaitu misalkan ini KKSAD-nya ya 1000. Kemudian ada nun taukid nempel. Ya. Nah, fungsi nun taukid ini adalah memfathahkan harokat akhir atau memfathahkan bangunan akhir ya. Bangunan akhir KKSAD. Fungsinya itu. Sehingga nanti hasilnya adalah ketika nun itu nempel, maka dia memfathahkan KKSAD yang tadinya yat ribu. Jadi gimana Bapak Ibu? Ya, ya, ri. Nah, jadi seperti ini. Yang tadinya domah menjadi fathah ketika sudah ketempelan nun taukid. Sedangkan kalau hum gimana KKSAD? Ya tri, Ya, 1000. ya tribuna. Oke. Kemudian ketempelan nun taukid yang nun tasjid. Fungsinya sama, memfathahkan bangunan akhir KKSAD. Hanya kalau tunggal dia tuh menjadi fathah yang tadinya domah. Kalau ini cara memfathahkan adalah buang nun gitu ya, ganti alif, awalnya begitu ya. Tapi karena waw alif ketemu nun tasjid itu nggak bisa dibaca gitu ya, sehingga dia pergi lagi tuh alif sama wawnya, sehingga tinggal tersisa gimana? Ya, 1000. Jadi proses memfathahkannya ada dibuang nun ganti alif. Nah, waw sukun sama alif ketemu nun tasydid nggak bisa dibaca, maka dia pergi lagi. Sehingga bu-nya ini tetap bu dia, nggak ba, karena sudah kebuang di sininya, ya. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini, ya. Ya, 1000. Ya, ri. 1000. Nah, itu bedanya antara tunggal dengan jamak. Yang tadi itu ba, yang ini menjadi
Bu. 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 Nah, bedanya di sini. Nah, jadi kalau huwa itu adalah ba, kemudian kalau hum menjadi Hum. bu. Bu. Berarti nanti berlaku juga, kalau hiya tuh berlaku juga di mana aja? Di anta. Anta ya Bapak Ibu. Hiya dulu ya. Hmm. Hiya. Kenapa? Ya. Karena sama kan? Sama ya 1.000. Bapak Ibu ya. Ya. Cuma 1.000. depannya aja yang beda nanti ya. Ya. Depannya menjadi ta. 1.000. Kemudian apa lagi? Anta. Anti. Ya. Kemudian juga di kalau anti beda Bu. Anti kan ada itunya ya, ada apa sih namanya? Ya, so ya, anti ya. Kemudian di ana. Ana sama ya, ana sama nanu kan bangunan akhirnya sama ya. Cuma beda depannya. Kalau ini berarti berlaku di antum. Antum. Antum ya, antum. Oke, ini yang paling sering kok. Yang paling sering itu tuh di sini. Jadi nggak usah ke mana-mana dulu. Kecuali nanti kalau temukan. Saya belum pernah nemu yang di pelaku yang lain. Jadi sementara ini dulu. Biar apa? Biar lebih terbenakkan. Daripada saya kasih semuanya 14 pelaku, Bapak Ibu malah pusing. Jadi 2 ini aja. Jadi kalau pengen tahu pelakunya tunggal, lihatlah ininya. Kalau dia fathah berarti tunggal. Kalau dia domah berarti jamak. Jamak. Tinggal depannya lihat. Kalau ya berarti huwa, kalau di sini tak berarti bisa ya atau anta dan seterusnya. Sampai situ bisa difahami Bapak Ibu? Sebelum kita ke ayat latihan. Cukup Bapak Ibu? Nah, secara arti nun taukid ini secara arti dia adalah benar-benar atau sungguh benar-benar gitu, sungguh. Jadi berat ininya. Belum dicatat, Mbak. Sungguh benar-benar bahkan ya. Sungguh benar-benar berat ininya. Sama ini juga sungguh benar-benar. Sungguh benar-benar. Bedanya sebentar bedanya. Sungguh benar-benar tapi lebih ringan. Jadi kalau ini tuh berat gitu. Sungguh benar-benarnya itu berat. Kalau ini tuh apa? Lebih ringan dia. Benar-benar tapi ringan gitu. Secara ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ngelihat yang tadi sedikit lagi boleh, Bu? Kenapa? Iya, tadi masih belum kelihatan, Bu. Iya, Bu. Oh ya, silakan Bu. Diamatin dulu sebelum kita ke latihan. Kita Iya, Bu. akan bahas latihan nanti. Ini baru nun taukid ya. Apa baru nun tasjid? Sudah, Bapak Ibu? Kita lanjutkan nih ke ayat. Siap? Siap ya? Oh, pada diem ya, ngantuk kah? Udah, Bu. Ya. Oke, sekarang silakan dibuka surat 2 ayat 96. Yang keduanya belum tadi. Kenapa? Yang keduanya tadi Kenapa, Bu? belum sempat dicatat. Oh, Belum sempat di screen maksudnya. ini dengan Bu Mala ya? Dengan Bu Mala Nanti kan? di ini aja Ikut di grup share kan? di grup. Ya, nanti Nanti di-share di-share di grup ya, Bu ya. aja. Oke. Cukup ya Bapak Ibu. Silakan dibuka surat 2 ayat 96. La tajidan. Surat 2 ayat 96. Tajidan la tajidan. Oke. La tajidan. Nah, oke. Surat 2 ayat 96. Tajidan la tajidan. 96 yaitu la Tajidan. di sini aja ya. Surat 2 ayat 96 yaitu la tajida. La Tajidan. tajidan nahum ya. Betul. Oke. Ya. KKSAD-nya yang mana Bapak Ibu? Tajidan. Iya. Ya. Dan Tajidan. Sajidu. Tajidu. Nah, Bukan lagi. Ajibuna. Gimana?
Oke. Berarti kan ini dua penggalan ya Bapak Ibu ya. Ya, Ya. Kita fokusnya ke sini. ya. Bukan dua penggalan, tiga malah. Benar. Empat malah ya, empat ya. Empat, Empat sama, Bu. sebenarnya. Ya, empat. Yaitu ini adalah huruf, ya. Mm-mm. Apa? Huruf taukid, KKSAD. artinya sungguh. Nah, Iya. KKSAD-nya ini. KKSAD. Yang Iya. mau kita ini adalah ini nih. Iya. Ketempelan apa? Nun. Nun taukid. Nun. Nah, Ya. ketika KKSAD huruf terakhirnya fathah, maka dia pelakunya tunggal. Tunggal ya Bapak Ibu ya? Tunggal. Nah, tunggalnya siapa? 40. Apakah huwa, hiya, atau anta gitu kan? Kan cek pinjam itu 20, kekurangan aja 10. Apa ya? Ada apa ini? Bocor boleh nih. Perbaiki bocor, Bu. Ya, jadi aslinya ini apa? Tajidu. Ya. Berarti pelakunya di sini apa Bapak Ibu Anta. kira-kira? Anta. Ya, bisa. Sementara dulu kan bisa hiya gitu ya. Bisa Tidak anta. anta. Maka kita cek dulu. Ya. Siapa dia gitu kan? Dalam hal Ya. ini ya, kalau kita cek ke itu di sini adalah anta. Ya, anta ya, bukan hiya ya. Oke, anta. Bukan ini ya. Oke. Jadi bukan itu. Dari mana kita tahu ya konteks di situ? Ini yang dibahas tentang siapa yang dimaksud dengan kamu ini adalah Muhammad, ya Nabi Muhammad. Nah, kemudian berarti anta pelakunya. Kemudian jadi terbukti ya Bapak Ibu ya bahwa nun ini dia mempatahkan KKSAD. Aslinya KKSAD-nya apa? Tajidu. Tajidu. Ya, aslinya KKSAD-nya adalah tajidu. Jadi ini aslinya KKSAD aslinya tajidu. Oke, tajidu. Oke, sekarang Bu Wati, bukannya Ya. pelakunya antum, Bu? kok antum, Bu? Kan Saya patah. baca di konteksnya itu Ini, kalian. Bu. Ibu Ya. perhatikan ke sini, Bu. Perhatikan Ya. ke sini. Kalau ininya fathah, Ya. Ya. dia tunggal. Kalau ini domah, dia. Jama. 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 Nah, sekarang perhatikan ini tunggal apa? Apa nih fathah apa domah? Tunggal. Fathah. Fathah. Kalau fathah berarti apa? Tunggal. 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 Kalau tunggal berarti ada kemungkinan huwa, hiya, atau Hiya. anta. Nah, huwa tidak mungkin karena kalau huwa depannya ya. Sedangkan depannya ta, berarti ada dua kemungkinan. Kalau nggak hiya, anta. Nah, secara konteks ternyata ini pelakunya adalah anta. Bukan antum, Bu. Tahu antum dari mana, Bu? Maaf, saya pegang Al-Quran terjemah itu, Bu Wati. Disebut Nah, berarti Ibu terpengaruh dengan terjemah. tapi kalian, dia bilang, dan sungguh kalian akan mendapati mereka. Gitu, Bu Ya, Wati. jadi sekarang gini, Bu. Kita Ya. belajar gramatikal ini fungsinya untuk apa, Bu? Untuk memahami pelaku di sini, kan? Ya, Jadi ya. jangan terpengaruh dengan di Al-Quran ya. ya, gitu. Nanti Ya, kalau betul. Ibu terpengaruh di Al-Quran, Bu, kadang aktif pun diartikan pasif. Ya. Bukan berarti Al-Quran yang salah, tapi sama Al-Quran, sama terjemahan Depak sudah dibalik posisi subjek dan objeknya. Gitu. Kemudian juga sering di Al-Quran itu kadang kamu diartikan kalian atau sebaliknya kalian diartikan kamu gitu. Bukan, saya nggak berani menyalahkan ya Bu ya, tapi fungsinya kita belajar gramatikal itu di sini. Iya, siap, Ya, siap. jadi ini. Iya, Bu Fathah. Wati. Oke Bu, bisa difahami? Iya, siap, bisa dipahami. Ya. Oke, Terima jadi kasih. itu ya. Ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Ini artinya apa? Tajidah, mari kita artikan, cara mengartikan. La-nya ini apa artinya Bapak Ibu? La ini. Sungguh. Oke, Sungguh. la ini sungguh nih, ini sungguh. Ya. Oke. Kemudian ini dulu apa? Engkau akan. Ya, engkau akan Sedang akan. engkau akan dapatin ya. Engkau sedang atau akan mendapati ya. Dapati. Ya. Nah, jadi ini sungguh, kemudian ini adalah ini. Nah, ketempelan nak, maka bisa di sini Nah. nih, taruh di sini. Sungguh atau benar-benar sama aja ya. Iya, sungguh. Iya. benar-benar.
Gitu. Engkau Nah, sehingga dalam mengartikan bisa gimana? Sungguh engkau benar, ini engkau sungguh nih benar-benar laknya sungguh, sungguh benar engkau engkau benar-benar akan benar-benar mendapati mereka. Betul. iya Nah, ini mereka nih, ini mereka. Jadi bisa difahami ya maksudnya Bapak Ibu ya? Iya. iya Sehingga artinya nanti menjadi gini artinya. Sungguh arti secara keseluruhan ya, secara keseluruhan adalah sungguh sungguh engkau engkau benar-benar benar-benar akan akan mereka mendapati. Nah, ini kalau di itu jelek nanti saya ulang ya, biar rapih ya. Takutnya ada yang ngeprint. Saya ulang. Nggak usah gini deh. Nah, saya ulang ya. Saya ulang. Oke. Jadi ini adalah artinya sungguh. Sungguh. Ini ya tadi pelakunya siapa? Anta. pelakunya anta Oke. Sehingga arti ini adalah dia, engkau 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 sedang sedang atau akan akan mendapati. mendapati Kemudian ini kata artinya ganti sungguh atau ya benar-benar gitu ya. benar Nah, ya di mana ini masukin ke sini. ya Kemudian ini artinya kata mereka. ganti Ya. mereka Yang kalau kita rangkai secara keseluruhan sungguh gitu ya. Sungguh Engkau benar-benar engkau benar-benar benar sedang akan akan sedang akan mendapati mendapati mereka mereka. Seperti itu, Bu. Oke, cara mengartikannya begitu. Lanjut surat 2 ayat 132. Surat 2 ayat 132. satu tamutunna Ya, oke. Surat 2 132. Oke, tamutunna tamu tuna. Oke. Nah, perhatikan sebelum nun taukid itu KKSAD ya berarti Bapak Ibu ya? iya KKSAD. Huruf akhirnya apa dia? masih Domah. anta Domah ya? ya doma jamak Kalau gitu domah ya. tuh tunggal apa jamak? Jamak Jamak. Kalau jamak hanya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak hum, antum antum. Hum nggak antum mungkin. ya Hum nggak mungkin. Kenapa ya. nggak hum mungkin? ya kalau hum ya Karena hum ya depannya tak. Kalau hum harusnya depannya apa? ya Ya, harusnya Iya. tak. Apa yamu ya, yamu tuh harusnya gitu kalau hum. Berarti di sini pelakunya siapa? antum antum Betul, antum. Oke. Oke, clear ya Bapak Ibu. Sekarang mari kita artikan. Antum. Artinya apa di sini? mati Apa ini? Mati ya? Mati. Oke. ya mati ya Oke, jadi artinya adalah kalau secara gramatikalnya ya, ini sendiri artinya apa sebelum ketempelan nun taukid? Artinya gimana? kalian akan mati. Ya. sedang Kalian akan akan mati Kalian sedang akan mati sedang atau akan mati. Hmm. Ketika Ya. ada nun taukid, kalian benar-benar akan benar-benar, mati benar-benar benar-benarnya taruh akan di sini ya. sedang akan Jadi mati ini Ya. ya di sini adalah benar-benar. Benar-benar atau sungguh. sungguh Ya, benar-benar atau sungguh ya. Tapi berat gitu ya. Jadi benar-benar gitu, sungguh benar-benar gitu. Ya, sungguh benar-benar. Ya, sungguh benar-benar gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sungguh apa? Boleh juga gini ya, nggak harus ini di sini. Boleh juga gini. Sungguh
Ya, atau benar-benar kalian sedang atau akan mati. Jadi nggak selalu saya rapikan ya, ada dua kemungkinan. Jadi nggak harus ya, nggak harus taruh Ya, di tengah. Jadi bisa gini, bisa ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah gini, ininya dulu ya. Kalian, Berarti kalian, ininya taruh di sini. kalian Kalian akan benar-benar mati. sedang atau akan mati. Kata mati. sedang atau akan nggak selalu ya Bapak Ibu ya. Ya, akan bisa. Oke. Kemudian bisa juga benar-benar atau Kalian sungguh ya, kalian sedang atau sedang akan. akan mati. Jadi boleh sungguh-sungguhnya taruh di depan boleh secara itu. Ini pun juga sama, boleh gini, sungguh Ya, benar-benar engkau akan sedang mendapati atau akan mendapati mendapati mereka. Jadi secara itu boleh. Oke, silakan diamati. Nulisnya nggak usah dulu Ibu ya, nanti bisa ini kan di akhir. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Surat 3 ayat 178. Oke, surat 3 ayat 178 yaitu apa? Yah sabanna. ya sabanna lagi. Ya sabanna. Ya, Sabanna. ya sabanna. Oke. Sebelum nun taukid harokatnya apa? Fathah. Fathah. Berarti apa Berarti ini? tunggal. KSAD-nya tunggal. KS tunggal. Kalau tunggal depannya ya berarti apa? Ya huwa. Hua ya Bapak Ibu ya. Hua. Oke, secara arti sekarang. Secara arti apa? Dia Mengira ya. sedang Menghisap akan atau mengira ya. ya Berarti gimana? Boleh Dia- ada dua versi ya. Bisa gini, bisa dia benar-benar dia benar-benar benar-benar sedang akan dianya Allah ya. Dia benar-benar sedang akan menghisap ya. menghisap. Menghisap. Ya, Untuk artinya cek di kamus ya Bapak Ibu ya. Menghisap. ya. Kemudian bisa juga Hisap. apa? Benar-benar Menghitung ya. Menghitung. Ya, Menghitung. benar-benar dia sedang atau akan Sedang akan menghisap. Halaman 102. boleh benar-benar, boleh sungguh. Tapi sungguhnya tuh banget gitu. Oke, kemudian selanjutnya surat ya, mudah ya Bapak Ibu membedakannya ya. Kalau dia fathah berarti tunggal, kalau dia Kalau dhamma dhamma, berarti jamak. jama'. Gitu aja. Yang paling sering itu aja kok. Selanjutnya coba misalkan surat 3. Nah, saya carikan yang rada-rada aneh. Sebentar ya. Kalau latas ma'unna bisa berarti. Kenapa? Latas ma'unna bisa berarti 186 Ali Imran. 18? Ya 6. bisa. Berarti pelakunya siapa Bu? Hum. Pelakunya Doma, jamak. depannya ta. Oh, antum ya. Antum, iya. Bisa Bu, sebentar. Saya lagi mau nyari yang rada-rada. Itu kan Ya. udah ini ya. Kalau itu mah Ya, bisa ada Bapak contoh Ibu. ya. Oke deh. Coba deh, nggak apa-apa deh kita coba yang ini ya. Coba surat
3178 udah. Surat 24 ayat 55. Empat ayat Layas tahlifannahum. Tadi udah ya? Belum ya? belum Belum ya. Oke. La yas fan la yas tahlifan nahum. Di sini. Berarti ada berapa penggalan kalau kita penggal Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 4, 2, 3. 3, 4. Ini huruf, ini KKSAD, ini Ini adalah huruf taukid nun taukid tadi, ini sama kata kata ganti. ganti. Oke, di sini pelakunya siapa? Pelakunya huwa, yas, ya. Iya, Iya. Hua. Iya. Wah, cuma Iya. gitu aja Bapak Ibu, kalau fathah tunggal, Kata. kalau domah jamak, gitu doang. Oke. Oke, kita artikan. Ini artinya adalah sungguh, yang Sungguh, ini. sungguh, Ini sungguh. Ini apa artinya? dia sedang akan khalafa. Istafala berarti Menjadikan, menjadikan berkuasa ya. menjadikan berkuasa. Ya. Dia gitu ya. Dia akan menjadikan berkuasa gitu ya. Jadi ini sendiri nih artinya dia sedang atau akan Menjadikan mereka menjadikan berkuasa. berkuasa gitu ya. Kuasa. Ini benar-benar gitu ya. Nah, nanti kita susun. Ini adalah mereka. Oke, bisa kita susun begini. Yang pertama adalah sungguh. Bisa benar-benarnya duluan. Sungguh benar-benar dia Dia sedang akan akan berkuasa. menjadikan berkuasa. Nah, menjadikan berkuasa mereka, boleh menjadikan mereka berkuasa, boleh. Boleh begitu. Boleh juga gini, sungguh Dia benar-benar sedang akan ya, menjadikan mereka berkuasa. berkuasa. Wisdom. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu diamatin. Saya carikan yang rada-rada beda nih. Atas mauna. Sebentar, saya mau nanya nih Bapak Ibu. Kalau ini KKSAD aslinya apa nih Bapak Ibu? KKSAD-nya. Di sini nih. Apa KKSAD? Kamu tuh. Kamutun. Apa? Kamutuna. Tutun. Oh, antum. Ta. Kamu tuh. Mutuna. Tambahin. Nah, gitu ya. Kalau di sini KKSAD aslinya? Tajidu. Aslinya adalah? Tajidu. Tajidu gitu ya. Kalau Kalau di sini KKSAD aslinya? Yastakhlifu. Lifu gitu. Kalau di sini KKSAD aslinya? Yahsibu. Sabu. Yahsibu. Sabu. Ya.
Bola Pak. Yastaghfiruh ya. Jelek terlalu banyak itu. Oke Bapak Ibu, bisa difahami ya? Insya Allah. Difahami ya? Lanjut. Sekarang yang kelima. Coba ini Bapak Ibu. Coba sebentar ya, saya carikan. Selawuna Sebentar ya, saya carikan dulu ya. Asmaun. Surat 3 ayat 186. Udah belum tadi? 3186 belum ya? Belum. Surat 3 186. Apa Bapak Ibu di situ? Latu belaun nah. La, Latu belaun. Tu belaun Oke. nah. Pelakunya ada berapa penggalan dulu? 1. 1, 2, 3. Oke. 3. Ini huruf, ini KKSAD. Asade. Oke, huruf ini artinya adalah sungguh. Su. Kemudian ini boleh sungguh, boleh benar-benar. Supaya beda aja kita tuh pakainya benar-benar. Nah, ini KKSAD-nya pelakunya siapa, Bapak Ibu? Antum. Antum, betul sekali. Kenapa antum? Ana doma. Jamak. Karena ininya doma dan depannya ta. Bukan ya. Kalau kalau depannya ya. Oke. Ya. Kalau ya. Artinya apa nih Bapak Ibu yang ini? Artinya Sekalian Ini sedang pasif, akan pasif apa aktif? aktif UA. Pasif. Pasif. Apa itu? UA. Diuji ya. Iya. Nah, ini artinya Ya, berarti apa? diuji. Kalian akan Kalian sedang diuji. akan Oke. benar uji. Ya. Jadi ini saja nih, yang hijau ini saja adalah kalian Sedang akan diuji. atau akan diuji. Nah, secara Diuji. arti keseluruhan sungguh kalian benar. bisa ada dua. Ya. Sungguh. Yang pertama adalah sungguh, Sungguh benar-benar benar kalian akan sedang akan diuji. ya, iya. Sebentar, biar ini biar rapi. Sungguh Benar-benar benar-benar kalian sedang atau akan akan diuji. diuji. Atau Sungguh kalian benar-benar benar-benar sedang akan atau diuji. akan diuji. Seperti itu. Uji. Kalau KPU kok mantan dikunci bantu kan Silakan diamatin Bapak Ibu. Silakan diamatin, difahami perbedaannya. Harusnya tadi diurainya ke bawah itu nggak cuma pelaku aja ya, tapi akar kata dan pola harusnya. Iya. Kita ini akar kata dan pola deh Bapak Ibu. Harusnya tadi gitu ya. Oke, coba kita urai surat 13 ayat 40. Oke, yaitu yang mana coba kira-kira Bapak Ibu? Ayat berapa? Ayat 40. Ya, coba yang mana? Silakan dicari. 40. Nurian natawafayan berarti. Nah,
Yang nuri itu Nurian naka. Nah, ada ya, lagi itu bisa kan? nakawafayan naka. Nah, itu Itu nak iya. Nurian naka. naka juga Nurian. ada. Itu iya ya, yang itu iya, nuri Ya. itu. Terus bawahnya Nakawafayan. ya, oke kita kerjain satu-satu ya Bapak Ibu ya. Nurian naka. Nurian. Nurian naka. Bentar, pulpennya kok nggak ada. Nuri, Nurian. Nurian yan, naka. naka. Oke. Ini berarti 1, 2 gitu ya. Ini apa Bapak Ibu? Ya. KKS KKSAD. ya, KKSAD. Kemudian ini adalah huruf taukid tadi. Huruf Ini adalah kata kata ganti. Aslinya berarti apa itu Bapak Ibu? Nurian. Nuri aja. Ya, kan kalau ya coba pelakunya dulu siapa ini Bapak Ibu? Nahnu. Nahnu, betul. Nahnu, pelakunya Nahnu. Dari mana kita tahu Nahnu? Ada nu. Ya, depannya ya, Nahnu. Nahnu. Kemudian setelah ketemu itu, kira-kira akar katanya apa? Roya. Roaya. Ro, Roya. betul. Ro Roya. ayah ya. Ro Ya. ayah. Kemudian polanya kira-kira apa? Amanah. Domah, Masuk kasroh, doma kasroh. ya sukun ya apa berarti? Af'ala. Af'ala. Kalau af'ala itu berarti artinya apa, Bu? Kalau pola Unri. fa'ala kan melihat. Kalau pola af'ala berarti Ya. apa? Memperlihatkan atau melihatkan. Memperlihatkan ya. Memperlihatkan gitu ya. Oke, jadi artinya apa di sini? Yang ini. Iya. Oke. Kami. Oke. Ya, berarti kami yang pertama nih ya. Kami benar-benar Kami benar-benar sedang atau akan memperlihatkan kepada engkau. betul kepadamu ya. Ya, padamu. Oke, atau kami salah. Benar-benar Benar kami sedang atau akan memperlihatkan kepadamu. memperlihatkan. Ya. Memperlihatkan boleh kepadamu, boleh juga kepada engkau, sama aja ya. Ya. Tergantung nanti ke siapa gitu. Kalau kepada Nabi Muhammad berarti kepada engkau. Ini konteksnya siapa ini kepadamu di sini? Nabi Muhammad ya. Ya, boleh Ya, kepadamu atau engkau sama aja Bapak Ibu ya. Benar-benar pun bisa dengan sungguh, itu hanya ini aja. Boleh. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan diamati baik-baik. Oke, sudah Bapak Ibu lanjut. Masih di ayat yang sama, yaitu surat 13:40. 13:40. Tapi katanya apa? Natawafayanna. Tawaf fa yan naka. Oke, ini kalau dipenggal gimana Bapak Ibu? 3. Berapa? Natawafa. 3 ya, 1. Ya. Oke, ini apa? 3. KKS. KSAD. Ini huruf. Ini kata ganti. KSAD-nya pelakunya siapa? Masih nahnu itu. Nahnu. Dari mana kita tahu Ya. nahnu? Ada na. Oke, Ada. depannya nah. Oke, betul. Ya. Sekarang akar katanya. Akar katanya Wafaya. Wa. Iya. Wafaya ya, Wafaya. Akar kata Ya. wafaya. Polanya. Tafa'ala, betul. Iya, Tafa'ala.
Ala, ya, tafa'ala. Tafa'ala. KKS ini kan ya tafa'alu ya. Harusnya kan gini. Hmm. Natawafayu gitu ya. Harusnya ya. Ya, Tawafayu. betul. Tafa'ala. Oke, sekarang kita apa namanya? Artikan. Ya, Ya, artikan. Gimana Bapak Ibu artinya? Ada dua kemungkinan. kami Artinya apa? benar-benar, kami, Mewafatkan ya. ya, Ya. Kami benar-benar benar-benar sedang akan sedang atau akan mewafatkan engkau atau kamu, mewafatkanmu gitu engkau, ya. Oke, mu atau engkau sama ya. Kemudian atau benar-benar kami kami sedang sedang akan atau akan mewafatkanmu. mewafatkanmu. Ini boleh mu, boleh engkau sama saja. Nanti tergantung konteks kalimat. Ini juga boleh sungguh. Sungguhnya tuh banget gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, sudah clear ya Bapak Ibu? Cukup mudah ya membedakannya ya. Kalau Yaitu dengan fathah apa tadi Bapak Ibu? tunggal, Kalau kalau fathah fathah tunggal. tunggal, kalau Kalau domah jamak, domah jamak. Tinggal jamak. nanti sambil lihat depannya. Kalau depannya ya, maka dia tunggalnya adalah dua. Dua, Kalau depannya ta, tunggalnya dia, adalah dia atau an. anta, gitu ya. Kemudian Iya. kalau jamak, kalau depannya ya, Itu hum, kalau Iya. depannya ta, antum. antum, Selesai. Ya kalau tunggal bisa nahnu, bisa ana. Ya nanti Ana. depannya yang beda. Depannya beda ya. Kalau nahnu depannya na, kalau ana depannya kalau ana depannya depannya apa? a, A. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. a. Cukup ya. Oke, Timbul ini mana nih? cukup ya Bapak Ibu. Ya, jadi kesimpulannya di sini nun taukid itu ada dua. Ini maksudnya yang nempel di KKSAD ya, sama ini ya nun taukid. Jadi nun taukid, na dan nun itu hanya nempel di KKSAD dan KKP. KKP belum nemu saya ya, tapi secara teorinya gitu. Kemudian yang pertama, secara arti bisa benar-benar atau sungguh. Ya, secara fungsi memfathahkan harokat akhir dari KKSAD. Ya, memfathahkan fungsinya ya. Fungsinya adalah memfathahkan bangunan akhir ya, saya sebut bangunan akhir aja. Bangunan akhir KKS tadi. Oke, itu. Nun taukid sudah kita bahas, yang belum kita bahas adalah nun taukid. Silakan sebelum beranjak difahami dulu Bapak Ibu. Difahami perbedaannya tadi mendasarnya ya. Kalau sebelum nun tasjid itu fathah, maka tunggal. Kalau domah jamak. Siapa yang kira-kira masih belum terbenakkan? Belum ngerti, belum paham. Siapa Bapak Ibu jujur? Jangan sampai nanti kebawa mimpi. Pak Sam, baik-baik saja Pak Sam. Pak Sam nggak ada suaranya. Bu Ati, berarti di ayat 13 di surat 14 ini banyak ya Bu Ati, ada 3 ya Bu Ati, betul ya, itu? Banyak. Ya. Kuncinya di situ ya, kuncinya di situ ya. Insya Allah paham ya.
Paham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, apakah selalu nun taukid itu yang selalu ditemenin la? Tidak selalu. Kadang dia sendiri ya, Hmm. tapi sering juga ditemenin la gitu. Ya, tapi dia juga sendiri bisa gitu, nggak selalu harus. Dan ingat, yang memfathahkan ini bukan lanya, tapi nun Nun taukidnya, taukid. bukan la. Karena ternyata adalah yang tidak memfathahkan, gitu. Jadi la nggak ikutan memfathahkan ya. Yang punya pengaruh memfathahkan adalah itu. Oke, itu nun taukid. Nun tasjid. Oke. Saya tuh nyari KKP. Kalau secara teori mau dibahas nggak yang KKP? Jarang sih Bapak Ibu, tapi kalau dibahas oke, ayo kita bahas. Oke, sama pada prinsipnya dia memfathahkan. Jadi kalau KKP kan tunggalnya dia belakangnya sukun ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi difathahkan. Contoh ya Bapak Ibu ya. Itu tadi KKSAD. Ini secara teori berarti kalau ini ya. Karena kalau secara ayat saya belum nemu. Secara teori aja. Ya, secara teori ya. Misalkan pelaku apa yang perlu dibahas. Berarti anta sama antum aja lah ya. Anta sama antum. Ini anta, antum. Antuma. Antum aja Bu. Yang paling itu tuh ini kok. Antum. Ya, antum. Ya. Saya pengen membenakkan dua ini kenapa? Kan ini paling sering. Belum pernah saya nemuin yang ganda gitu-gitu. Oke, antum KKP, KKSAD-nya dulu deh. KKSAD dari itu apa? Tadi tat ribu ya. Tat ribu. Oke, kalau dibikin KKP Put, jadi it atribu. Ribu. Itrib. Oke. Trip. Gini ya Bapak Ibu ya. Terus ketempelan nun taukid. Nah, maka apa? Memfathahkan fungsinya sama. Dia memfathahkan. Fungsinya sama ya. Fungsinya adalah memfathahkan. Ganti. Ini pennya macet. Pennya macet. Oke, fungsinya adalah sebentar, ini pennya. Oke. Fungsinya adalah memfathahkan bangunan akhir KKP. Kalau tunggal seperti ini ya tinggal difathahkan aja. Jadi hasilnya menjadi Itriban. Nah. Oke. Jadi ini fathah. Ya. Oke. Sekarang gimana kalau antum? Antum. Kan seperti ini ya. Bu. Pakai alif. Oke. KKP-nya ribu seperti ini. Alif, ya. Oke, seperti ini ya. Ya. Ditambahin nun taukid. Itribun. Maka ini difathahkan ya, difathahkan berarti ini dibuang. Ya, menjadi Itribunna. Bunna. Jadi sama. Secara itu sama. Ya, sama ya Bapak Ibu ya dengan yang tadi. Jadi kalau tunggal dia fathah, kalau jamak dia jamak. Kalau jamak dia jamak. Oke, sampai di situ bisa difahami Bapak Ibu. Untuk contoh saya belum nemu. Nanti Bapak Ibu bisa ya cari kalau misalkan itu ya.
Oke, sekarang kita lanjutkan yang nun. Ini perlu diamati, silakan diamati. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah. Lanjut ya. Ya, Bunda. Oke, sekarang yang nun, yang itu yang nun sukun. Sama prinsipnya, teorinya begini. Sama dengan itu tadi ya, prinsip teorinya ya, cuma penulisannya aja yang rada berbeda. Jadi kalau pelaku hua, misalkan saya pakainya yang tadi ya, ribu. Oke, masih ya ribu. Tambahin nun sukun. Ini nun sukun. Ini ininya taukidnya ya, nun sukun. Oke. Prinsipnya sama, dia ngapain? Mematahkan Mematahkan bangunan huruf akhir, akhir, bangunan akhir, kakak bangunan KSAD, akhir, KKSAD. KKSAD. Menjadi seperti ini. Ya, Ya, riban, ya, Riban. riban, nah. Nah, gitu. Kan ini Riban. sukun. Jadi kan Sukun, ya. ini mematahkan ini mah tetap. Jadi gimana, Bapak Ibu? Ya, riban. Secara teori Ya, begitu. Ribannya, ya. ya, riban. Secara teori begitu. Tidak pasti. Secara itu penulisannya nanti gini. Sebentar ya. Sebentar kok saya jadi ini sih. Kan ini, oh ya ini proses ya. Ini prosesnya seperti ini prosesnya. Ini proses nih. Nanti hasil akhirnya tuh kayak gini. Iya. Nah. Gitu. Seperti itu. Nunnya menjadi tanwin. Yang kita nyangkanya kalau ngeliat ini seolah-olah kata benda, padahal bukan. Nah, ya, ada Ya. KSAD. Ya. Ya, Lam, ya. Nah,
Ini tuh sebenarnya gini. Sensitivitas ininya. Oke.
Oh ya, Iya. enggak, maksud saya yang di belakangnya ini yang bikin kita ragu nih. Nal Oh kita. ya. Heeh. Karena Jadi tanwin ini ya Pak ya. KKSAD gitu Pak Hadril. KKSAD yang ketempelan sama nun Sukun. taukid. Nun Nun taukid. taukidnya yang nun sukun. Oh ya, nun sukun ya. Jadi di sini ada nun taukid. Serahkan surat 96 ayat 5. Fa'an ke la jadi fathah kan Ya. Bapak Ibu, fathah, kemudian dia karena ada ketempelan nun itu benar-benar kami sedang akan sungguh kami benar-benar kami sedang sedang atau akan akan tarik. tarik. Secara ini bisa difahami Bapak Ibu tapi ya. Insya Allah buat KKSAD asli. Saya tulisin KKSAD asli ya. KKSAD asli. KKSAD asli. KKSAD asli. Ini KKSAD. Oke, seperti itu Bapak Ibu.
Hasilnya ya sesuai dengan yang itu tadi. Ini tunggal ya. Dari tadi kita ketemunya Tunggal. tunggal. Termasuk di sini tadi juga tunggal ya, ini Bapak Ibu, ini tunggal. Waunun ini bukan jamak ya, tapi karena memang akar kata. Wana. Ya, saya belum nemu yang lain ya. Ini berbeda dengan inna sama taufik. Kalau min taufik ini adanya di bracket di KKS. Artinya adalah ilmu atau benar. Nah, beda lagi dengan inna. Halaman 50. Inna sama inna anna ya. Jadi ada inna sama satu lagi anna. Itu artinya apa? Bisa sesungguhnya bahwasanya sebenarnya. Sesungguhnya Nah, ini fungsinya dia memfathahkan kata benda. Jadi fungsi dari inna dan ana tadi memfathahkan kata benda. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau tadi itu memfathahkan KKS adik. Nah, kalau ini memfathahkan kata benda. Bisa kita cek surat 2 ayat 7. Kali ada anak Bapak Ibu. Ada anak ya. Ketemu Bapak Ibu. Habis karena apa? Allah. Bukan karena Allah hanya objek, bukan. Tapi Allah difatahkan karena anak. Difatahkan. Lanjut surat surat 2 ayat 165. Sama-sama Satu Allah berapa? ya. Sama. Ya. Kita cari yang rada beda deh. Sebentar saya cari yang rada beda ya Bapak Ibu ya, biar enggak itu tiga. Bentar ya, saya cari dulu yang rada beda.
Oh ya, surat Al-Imran ayat 30. Ketemu Anna, Bapak Ibu. Habis 30. Anna apa itu? Baina. Iya. Ya, 30. Baina. Nah, Anna berarti pengaruhnya kemana? Baina. Baina. Ya. Jadi yang menyebabkan dia baina itu karena Anna. Pengaruh Anna. Anna. Aslinya kan bisa bisa Bainun. bisa baini ya. Baiti. Salah satunya. Jadi Anna ini dia pengaruhnya adalah mempatahkan kata benda setelahnya. Oke. Kemudian sebentar. Surat 3 ayat 86. Sudah cari Anna? Ya, Anna Rasulah. Betul sekali. Rasulah. Rasulullah. Jadi yang mempatahkan Rasulullah itu adalah Anna. Bukan karena sebagai objek. Kemudian Surat Inna awwala berarti yang mana Nabi? ayat 96-nya di sebelahnya Al-Imran. 96. Ya, Inna awwala. Iya. Itu iya betul. Betul sekali. Ya, itu juga oke. Nah, ini bisa terjebak ini kalau nggak tahu. Coba. Betul sekali. Surat 3 Bapak Ibu 96. Inna. Nah, kalau kita nggak tahu, ini disangkain apa ini? KKL. Bola fakal. Oke, kita bahas. Ini seru ini. Kita bahas. Ini seru. Ya. Baik. Oke. Apa yang memberikan dia clue kalau dia kata benda? Karena kalau nggak tahu Ada. clue-nya, kalau nggak tahu, dia bisa aja teridentifikasi KKL pola fa'ala. Betul nggak Bapak Ibu? Tanwin itu kali. Betul nggak Bapak Iya. Ibu? Karena tanwin. Tapi apa yang menyebabkan dia itu kata benda? Ada Dia tanwin. berpasangan Ada dengan dua baitin. alasan. Baik. Ada dua alasan. Ada Yang tanwin pertama, belakang. setelah inna itu kata benda. Iya. Setelah inna itu kata benda, itu yang pertama. Itu selalu Yang Bu ya. kedua, karena setelahnya kata benda kasroh tain, maka KBM. KBM. Gitu. Jadi setelah inna itu kata benda. Berarti ini aslinya apa? Awalun. Aslinya. Awalun. Yang menyebabkan dia awalan, nih kalau nggak ada ini nih Bapak Ibu, inna doang, maka inna awalan. Kalau nggak ada inna, awalun. Walun. Adanya inna menyebabkan dia awalan. Inna awala baik. Gimana Bapak Ibu? Saya mantap. Ibu juga. Kamu ulang. Ada Budes. Saya ulang Budes ya. Bapak Ibu perhatikan. Tadi inna itu apa ini? Fungsinya inna dibaca Budes. Memfatahkan kata benda. 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 Jadi setelah inna itu kata benda Budes. Iya. Berarti kalau ada inna, ini Budes seandainya nggak ada inna, bukan nggak ada inna. Ini Budes bisa aja terjebak ya kalau dia ngeliatin bentuknya seperti KKL pola fa'ala, betul nggak? Iya. Iya. Nah, tapi dengan adanya inna itu menggugurkan itu karena setelah inna kata benda. Kata benda. Yang pertama. Kemudian kalau ini dianggap kata kerja nggak mungkin. Kenapa? Karena kata benda setelahnya kasroh tain. Seratain, ya. Kalau kata benda setelahnya kasroh tain itu pasti KBM. Iya. Kalau ini dianggap KKL, harusnya ini kalau nggak domah fatah. Iya.
Hanya ada dua kemungkinan. Kenapa domah subjeknya? Kenapa fathah objeknya? Tapi kalau kasroh itu nggak mungkin. Nggak mungkin kata kerja disertai dengan kata benda kasroh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tuliskan di bawahnya ya. Jadi gini secara ininya ya. Jadi kalau ada kata kerja ini apa aja ya? Kata kerja itu apa saja? Kata kerja. Di sini itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau kata bendanya itu, kalau nggak domah, ya. Jadi kata bendanya itu, tulisnya bingung. Kata kerja di sini itu, kata bendanya itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak domah, fathah. Kalau domah sebagai subjek, kalau fathah sebagai objek. Tidak ada kemungkinan kasroh, nggak ada kalau kata kerja. Nggak mungkin kasroh. Berarti kalau dia kasroh, nggak mungkin kata kerja. Pasti ini kata benda sebelumnya. Karena yang menyebabkan kata benda kasroh itu hanya ada dua Bapak Ibu. Kata benda berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Hanya ada dua kemungkinan. Kasroh, itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama didahului huruf jar. Huruf jar. Kemungkinan yang kedua adalah kata benda kedua atau ketiga dan seterusnya dari KBM. Dari KBM. Kata benda kedua, ketiga, dan seterusnya. Kata benda kedua, kalau dia KBM-nya ini ya, hanya dua ini ya, atau kata benda ketiga gitu ya, dan seterusnya ya, dari KBM. Oke, jadi dalam hal ini berarti dia apa? Kata benda. Kata benda. Oke. Itu kalau yang Anna. Sekarang coba inna. Ini inna. Ini tadi udah inna sama Anna ya. Berarti contoh inna lagi deh. Contoh inna. Contoh inna sekarang. Surat 2 ayat 20. Surat 2 ayat 20. Ya. Apa di situ Ibu? Innallaha. Oke. Ya. Innallaha. Mau inna Ala ataupun kursi. Anna itu dia sama ininya ya. Dia memfathahkan. Patahkan. Oke. Oke. Saya nggak kedengeran suara Pak Helmi sama Bu Ella ini. Jangannya saya ditinggalin nih. Takut ganggu yang lain, Bu Ati. Takutnya ditinggalin saya. Oke, coba Ya, kita- soalnya ada yang ini keganggu. Katanya kalau ada Surat suara-suara lain selain Bu Ati, Bu. ayat 20. Inna Allaha. Berarti terbukti inna menpatahkan. Oke, coba kita cari lagi. Innal ladzina mau di surat 6 ini, surat 2 ayat 6. Kenapa? Kafaru, innal ladzina kafaru. Nah itu. Innal ladzina. Oh, itu mah aladina. Kalau aladina kan nggak berubah Pak dia. Kalau aladina itu kan nggak bisa berubah. Maksudnya aladina memang aladina, bukan karena inna. Oh iya, iya. Aladina itu memang aslinya aladina. Ladzina. Ya, jadi dia menjadi aladina bukan karena inna, memang aladina. Aslinya Gitu, ya. Pak. Iya. Oke. Coba surat 2 ayat 70. Surat 2 ayat 70. Innal baqarah. Ya, betul. Apa? Baqarah. Oke. Kemudian surat
Oke, surat 2 ayat 120. Inna huda. Nah, ini kan inna huda. Inna huda. Oke. Hudallah. Meskipun gini, huda ini mau ada inna dia huda, ada Allah juga huda, ada. Kenapa? Karena huda ini dia nggak bisa menjadi hudu dan hudi, nggak bisa. Nggak bisa menjadi hudun dan hudin. Ini kalau nggak ada Allahi-nya apa kira-kira Bapak Ibu? Bunyinya. Inna hudan. Hudan. Ya. Inna hudan. Ya. Karena ada Allahi, maka tanwinnya hilang menjadi KB. KBM. Hudallah. Betul. Oke, cukup saya pikir ya, Bapak Ibu. Jadi Bu Ati, Iya, ini ini ada dalam presentasi ini, iya, dalam presentasi itu sering pemain kata ada inna di dulu kan. iya, Sungguhnya kemudian ada Allahi gitu kan. iya, Mematahkan innallaha iya, Allah. Kan kadang-kadang Allah langsung dibikin sebagai objek. iya itu Sering Pak. itu ya, makanya jadi bahan Iya, pertanyaan biasanya. Sebenarnya aslinya kan itu Allahu gitu kan. iya. Jadi yang Sebagai subjek kan. mematahkan dia bukan karena posisi sebagai objek. Iya, Itu dari awal kali tuh Pak udah saya sampaikan. iya. Awal kali di kelas Ya, ini nah, dulu. itu sudah pernah juga saya tanya di Iya, dalam diskusi, tapi belum serius ya anunya. Hmm. iya. Iya, jadi apa ya? Semua kata benda semuanya dihukumin. Jadi kalau itu Iya. yang saya juga bingung Pak Hadri gimana nyetop ininya gitu. Gimana? Iya ya, nanti lama-lama Iya. kita coba. Iya, kadang-kadang setiap ketemu ina objek jama itu juga nggak Nah, tepat. iya. Gitu. Iya. Bahaya. Iya. Hmm. Ya, mudah-mudahan ini ya Pak Hadri juga bantu untuk. Iya. Jadi kalau itu ini kan secara konteks aja Pak. Kalau misalkan nggak paham dari sisi inanya itu memfatahkan atau apa gitu, setidaknya secara konteks kan bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, mudah-mudahan yang ada di sini udah nggak nyebut innallaha Allah hanya sebagai objek ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu Ati. Agak-agak sulit kita Bunda. Kadang-kadang kita udah mulai tidak memakai, tapi di apa tuh masih make begitu. Jadi agak gimana itu Bunda? Agak Nggak usah terpengaruh ya. diikutin aja, Bu. Hmm? Nggak usah diikutin. Ya kadang-kadang kita udah nggak ngikutin, ini kadang-kadang udah nggak pakai objek subjek gitu. Tapi teman-teman Sebenarnya iya. Iya Bu Des, silakan. teman-teman pada tetap juga pakai begitu. Jadi paksa diam aja jadinya. Iya. Jadi sebenarnya latar belakang kenapa kita itu menentukan subjek objek dulu itu adalah ketika ada kata kerja, di situ ada pelaku misalkan huwa, gitu ya. Kemudian ternyata di depannya ada kata benda domah. Oh, berarti ini subjeknya bagi ini. Sebenarnya kepentingannya hanya untuk itu, supaya dalam menerjemahkan itu nggak kebolak-balik. Contohnya seperti ini. Oh, Allahu. Nah, ini kan huwa. Siapa huwanya? Allah. Nah, sebenarnya kepentingannya menentukan subjek itu untuk mengartikan di mana yang butuh pelakunya, misalkan huwa ini pelakunya tampak, itu cuma di kata kerja. Cuma di kata kerja aja. Kalau di kalimat yang tersusun dari kata benda itu nggak harus. Nggak harus ini. Kenapa? Karena memang kalau di kata kerja itu kan memang ada pelaku. Nah, pelakunya itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Maksudnya tampak tuh gini. Kalau ini nggak ada Allahu, maka pelakunya huwa. Siapa huwa? Ya huwa.
Tapi ketika ada huwa, terus setelahnya apa? Ada khotamah setelahnya Allahu, siapa huwanya? Allah. Allah. Baru tuh dipakai, oh ini subjek gitu. Jadi kepentingannya sebenarnya untuk itu, untuk menerjemahkan. Dan sebenarnya yang dibutuhkan hanya di kata kerja. Kalau kata benda tuh nggak ini Bapak Ibu, nggak ini. Nggak wajib. Nggak wajib. Jadi sebenarnya nggak wajib menghukumi semua kata benda dihukumin subjek, objek itu sebenarnya nggak wajib. Kepentingannya hanya untuk ini supaya bisa membedakan ketika ada gini. Yuho, Una. Una. Nah, Loha. ini kan kata kerja. Pelakunya siapa? KSAD Ya, mereka. Mereka. Hum. Siapa Iya. humnya? Ya hum, bukan Allah. Iya. Sehingga nanti kepentingannya itu untuk ngertiin, oh kalau ini berarti kan kalau nggak ada Allahu kan artinya gini, dia Ya, telah setelah menutup. gitu ya, menutup. Nah, karena dianya nampak, maka diganti Allah. Telah Kalau menutup. di sini humnya kan nggak nampak siapa, ya udah mereka Mereka menipu. nipu Allah. Nah, Allahnya itu. Hanya itu doang, supaya nggak terjebak, supaya nggak salah gini. Kalau kita nggak paham jadi gini, dia telah menutup Allah, kan bahaya. Allah. Iya. Gitu. Jadi kepentingannya hanya itu. Kadang-kadang Cuma di yang depannya berkembang udah tahu sekarang. udah ada huruf jer Bunda, tapi masih juga dibikin objek-objek. Jadi agak-agak itu gitu. Nah, itu yang ayat berapa yang contohnya kayak gini nih, Bapak Ibu. Ini udah lewat. Udah lewat. Ini baru masuk Bunda. Oke, pelan-pelan Pak Hadril nanti sering datang atau Pak Hadril, jadi bisa diskusi Pak Hadril. Pak Hadril kemana aja? Iyo. Kemarin istri saya sakit, Ustaz. Dirawat di rumah sakit jadi. Sekarang gimana? Mudah-mudahan cepat sembuh. Itu saya yang Sekarang udah pulang selalu udah di rumah. objek jamak. Padahal itu kan dia ada di dalam KBM kata benda kedua, bukan objek jamak. Apalagi ya yang sering itu ya. Jadi Apalagi kalau dia di akhir ayat, Bunda Wati. iya, emang terlalu Qadirun. inti ya Pak Hadril ya. Yang itu KKSAD belakangnya nun itu aslinya dari terlalu rinci yang khawatirnya salah gitu. Itu yang ini. Ya. Oke Bapak Ibu, cukup ya? Oke, ya cukup. Alhamdulillah. Ya. Terima Bunda. Untuk sementara. Kemarin lebih parah lagi tuh Pak Hadril. Apa Iya. ya? Ada yang gini, ada yang bukan di pagi tapi di kelas, nggak ada Buya, berkembang gini. Jadi ada kata benda, apa KBM. Kata benda pertamanya fathah, objek. Kata benda keduanya itu ina, objek apa? Enggak, kata benda pertama domah. Jadi KBM kan ada dua kata benda Pak Hadril. Kata benda pertamanya domah dihukumin subjek. Kata benda keduanya ina dihukumin objek. Itu. Oh iya. Ada juga yang gini, kata ganti. Kenapa itu kata gantinya hi? Karena huruf jer. Masih tuh berkembang begitu. Kenapa hi? Karena huruf jer. Menurut Pak Hadril kenapa hi Pak Hadril milihnya? Kenapa nggak hu? Sebelumnya, sebelumnya. Biasanya kan melihat harkat yang katanya terakhir ya kata sebelumnya kan. Sebelumnya kasroh atau ya sukun ya. Bukan berdasarkan huruf jar. Ya, ada juga yang gini Pak Hadril, kenapa itu hu milihnya, kenapa nggak hi? Karena sebagai subjek itu domah, gitu yang berkembang itu. Jadi hu itu subjek karena domah. Karena yang ada dalam pikirannya adalah domah itu subjek gitu. Nah itu. Jadi kalau ada nemuin kayak gitu Bapak Ibu harus ini ya, diluruskan gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu, kita sama-sama ini ya.
Karena Buya kondisinya juga sakit, sering nggak di kelas juga ya. Oke, makasih banyak Bapak Ibu semuanya. Ya, makasih Terima kasih, Bu Wati. Oke, terima kasih Kasih Bu buat Wati ya. Oke, Pak. Makasih Bu banyak Wati, Bunda Bu Wati. Ya, Wati, berarti Ina itu menfathahkan kata benda ya. apa benda? Nah, itu yang saya tangkap Bu Wati. Kalau nun Iya, taukid masih bingung Bu Wati. alhamdulillah. 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 Inna dan Saya Anna. Riri. Inna dan Anna, Bu. Ya, Nah, ingat ya Bapak Ibu, Inna dan Anna. Nanti beda lagi in dengan an. Hati-hati. Ini Inna yang pakai tasjid dan Anna yang pakai tasjid. Nanti beda lagi in sama an, itu beda lagi. Ya. ya lah itu nanti aja dipikirin Bu Wati. Iya. Satu persatu Oke dulu. Bapak Ibu. Satu persatu Cukup ya, dipikirin ya. terima kasih banyak kehadiran Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ada 46 orang. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kalau ada kebenaran dari Allah, kalau ada kesalahan itu pribadi dari saya, Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik sudah mandi. Silakan Pak Helmi. Ya benar. Nah, di kodak. Jangan lupa ngodak saya Pak Helmi. Ah, sudah. Ya. Bu Riri itu yang cocok di kodak. Di mana dunia berpijak, di situ kita berkodak. Alhamdulillah. Berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagaimana biasa, semoga ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita sesuai dengan niat yang sudah kita pasang di awal pertemuan. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis bersama-sama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Terima kasih Bu Wati, Bu Wati, Bu Ella, Pak Helmi, Bapak-bapak semua. Pak Helmi. Bu Ibu Meli, apa Meli, Bu kabar? Kepala Sekolah, Sehat, apa kabar? Baik, Pak Helmi, Bu Terima Ella. kasih Bu Wati, Ya, Pak ya. Helmi, Bapak Ibu semua. Terima Iya. kasih. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum.